Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kadek Arif Putra, NPM 2341-2018, kelas AKT 23A, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai FGD atau Focus Group Discussion. Focus Group Discussion atau FGD adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui diskusi kelompok kecil tentang topik tertentu. FGD biasanya melibatkan 6 hingga 12 peserta yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Diskusi ini difasilitasi oleh seorang moderator yang bertanggung jawab untuk memandu dan memfasilitasi percakapan agar berjalan dengan lancar. Tujuan dari focus group discussion adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, pendapat, dan pengalaman peserta terkait dengan topik tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari FGD. Yang pertama, mendapatkan wawasan yang mendalam. FGD memungkinkan para peneliti atau fasilitator untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang perspektif, sikap, dan pemahaman peserta tentang topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada mengidentifikasi pola dan tema. Dengan memfasilitasi diskusi, kelompok penelitian dapat mengidentifikasikan pola, tema, atau tren yang muncul dari percakapan peserta. Yang ketiga ada mengumpulkan data kualitatif. FGD merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengumpulkan data kualitatif. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk berbagai pengalaman pribadi, cerita, dan pandangan mereka secara lebih mendalam daripada dalam survei atau wawancara satu sama lain. Satu lawan satu. Yang keempat ada mendukung pengembangan produk atau layanan. FGD sering digunakan dalam konteks bisnis untuk mendapatkan umpan balik tentang produk atau layanan yang sedang dikembangkan. Yang kelima ada validasi konsep atau ide. FGD dapat digunakan untuk memvalidasi konsep, ide, atau hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti atau pengembang. Yang keenam ada mendukung pengambilan keputusan. Hasil dari FGD dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk dalam penelitian akademis, pengembangan produk, perencanaan kebijakan, dan strategi pemasaran. Peran moderator dan peserta dalam sebuah FGD sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan diskusi. Berikut ini penjabaran mengenai peran masing-masing. Yang pertama, peran moderator. Peran moderator dibagi menjadi 5. Yang pertama, memfasilitasi diskusi. Moderator bertanggung jawab untuk memandu diskusi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengarahkan percakapan. Moderator harus mampu mengarahkan percakapan menuju topik yang telah ditetapkan, sambil tetap memungkinkan ruang bagi kebebasan berekspresi bagi peserta. Yang ketiga adalah menggunakan teknis fasilitasi. Moderator dapat menggunakan berbagai teknik fasilitasi seperti merumuskan pernyataan terbuka, menyusun daftar pertanyaan yang relevan, atau menggunakan teknik
visualisasi untuk membantu peserta dalam memahami topik dan berkontribusi dalam diskusi. Yang keempat ada menghindari bias. Moderator harus netral dan objektif dalam memfasilitasi diskusi, menghindari mempengaruhi pandangan peserta atau menunjukkan preferensi pribadi. Yang kelima, merekam hasil diskusi. Moderator harus mencatat hasil diskusi, baik itu ide, temuan, atau tema-tema penting yang muncul selama percakapan. Yang kedua, ada peran peserta. Peran peserta ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada berpartisipasi aktif. Peserta harus berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan berbagai pengalaman, pandangan, dan opini mereka terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada memberikan umpan balik konstruktif. Peserta diharapkan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif tentang topik yang sedang dibahas. Ini dapat berupa pengalaman pribadi, pengetahuan khusus, atau pandangan yang berbeda yang dapat memperkaya diskusi. Yang ketiga ada menghormati pandangan peserta lain. Penting bagi peserta untuk menghormati pandangan dan pendapat peserta lain. Bahkan jika mereka tidak setuju, ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertukaran ide yang produktif. Yang keempat ada mengikuti aturan diskusi. Peserta diharapkan untuk mengikuti aturan dan etika diskusi yang telah ditetapkan, seperti tidak mengganggu dan atau memotong pembicaraan orang lain, memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta untuk berbicara, dan menghargai waktu yang telah ditentukan.